Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik 4C, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kekayaan alam di Indonesia sesuai benteng alam. Nah, kekayaan alam di Indonesia itu ada banyak. Mulai dari flora, fauna, sumber daya alam, kerajinan, dan pariwisata. Flora secara umum yaitu segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Flora di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya, yaitu ada tumbuhan pantai, tumbuhan perkebunan, dan juga tumbuhan hutan. Nah, tumbuhan pantai ini tumbuh di sepanjang tepi pantai. Contohnya seperti pohon bakau dan pohon kelapa. Untuk tumbuhan perkebunan, ini sering sekali banyak dijumpai di daratan tinggi, seperti di daerah pegunungan. Contohnya seperti tanaman sayur, tanaman buah, tanaman bunga, pinus, teh, kopi, dan cengkeh. Nah, yang terakhir ada tumbuhan hutan. Tumbuhan hutan ini memiliki banyak ragam. Nah, berdasarkan jenisnya, tumbuhan hutan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada hutan homogen dan yang kedua ada hutan heterogen. Hutan homogen yaitu hutan dengan tumbuhan yang hanya terdiri dari satu jenis. Contohnya seperti hutan jati, hutan mahoni, dan hutan damar. Dan yang kedua itu ada hutan heterogen. Nah, hutan heterogen ini yaitu hutan yang ditumbuhi oleh bermacam jenis tanaman. Contoh hutan heterogen yaitu hutan hujan tropis di pedalaman Pulau Kalimantan. Selain flora, ada juga fauna. Fauna yaitu segala jenis hewan yang hidup di bumi. Beberapa jenis fauna di Indonesia dikelompokkan oleh ilmuwan Inggris menjadi 3. Yang pertama, hewan yang terdapat di bagian barat Indonesia. Yang kedua, hewan yang terdapat di bagian tengah Indonesia. Dan yang ketiga, hewan yang terdapat di bagian timur Indonesia. Selain flora dan fauna, ada juga sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu sumber daya yang terbentuk oleh kekuatan alami. Setelah itu ada kerajinan dan pariwisata. Berbekal keterampilan dan kreativitas, penduduk setempat mengolah tanah liat menjadi berbagai jenis gerabah. Bukan cuma hanya tanah liat, penduduk juga mengolah rotan menjadi berbagai macam kerajinan seperti keranjang, kursi, dan meja. Selain itu, wilayah Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya. Ada laut, pantai, danau, gunung, dan lembah menjadi objek wisata. Nah, tadi beberapa kekayaan alam yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya wawancara, ada yang tahu apa itu wawancara? Wawancara yaitu proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Wawancara bertujuan dilakukan agar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dapat terarah pada informasi yang dibutuhkan. Proses wawancara dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga inti, dan yang terakhir ada penutup. Untuk pendahuluan, pewawancara sebaiknya membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber berupa waktu atau lokasi narasumber yang bersedia diwawancarai. Untuk pembukaan, awali dengan pembicaraan ringan, seperti menanyakan kabar, kondisi narasumber, serta menunjukkan sikap ramah dan bersahabat.
Untuk inti, ini diajukan pertanyaan secara berurut, singkat, dan jelas. Hindari pertanyaan yang memojokkan atau menginterogasi narasumber. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini akhiri wawancara dengan kesan baik dan menyenangkan. Jangan lupa sampaikan terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Dalam menyusun laporan hasil wawancara, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan penulisan. Dan yang kedua, jangan mencampurkan hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Yang ketiga, pilih data yang relevan. Dan yang terakhir, jaga nama baik dan kerahasiaan identitas narasumber. Cukup sekian tematik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.